Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiatus Sholihah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu layanan konseling individual dengan teknik trade and factor untuk mengatasi masalah kesulitan dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Layanan ini akan diikuti oleh salah seorang siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Bantul, Kabupaten Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Mbak. Maaf terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Tidak apa-apa, Mbak. Mbak Fia tidak mengganggu Ibu kok. Malah Ibu berterima kasih karena Mbak Fia sudah menyempatkan waktu untuk menemui Ibu ya hari ini. Iya Bu. Oh, hari ini kita konseling individu ya? Iya. Baik, sebelum konseling kita mulai, mari kita berdoa dulu agar proses konseling kita nanti berjalan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah Bu menyenangkan. Wah, alhamdulillah menyenangkan. Bagaimana nih? Tidak, hari ini tuh tidak ada tugas atau kekurangan, jadi terasa begitu santai Bu. Tugasnya juga saya selesaikan tepat waktu. Iya Bu. Jadi enggak pikir juga ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya Mbak Fia apa sudah pernah konseling ya? Belum pernah konseling itu seperti apa ya Bu? Oh, jadi ini saya jelaskan dulu ya, Mbak. Iya. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya. Nah, konselingnya yaitu Mbak Fia. Nah, dalam konseling ini ada asas yang perlu dilaksanakan yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Dari sini apakah Mbak Fia sudah paham? Tidak menceritakan masalah saya kepada orang lain Bu. Tidak tuh Mbak, karena dalam konseling itu sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Bisa juga nanti diceritakan ke tempat orang lain, tapi nanti untuk keperluan agar masalah Mbak bisa cepat teratasi dan ada persetujuan dari konselingnya sendiri. Sekarang saya sudah tahu ada konseling Bu. Ya, Mbak Fia, untuk konseling hari ini kita batasi waktunya sekitar 40 menit ya. Oh iya Bu, sekarang saya juga ada les. Oh, gitu. Jadi nanti juga ini konselingnya dari jam 15.40 sampai 16.20 ya Bu. Ya, betul sekali. Apa Mbak Fia sudah setuju dan siap? Iya Bu, saya siap. Sekarang bisa kita mulai proses konselingnya. Iya Bu, bisa. Oke, jadi sekarang silakan Mbak Fia menceritakan masalah yang sedang dialami saat ini. Iya Bu, kan saya sekarang sudah kelas 12 ya Bu. Saya bingung mau pilih universitas dan bagaimana nantinya Bu. Oh, jadi Mbak Fia mau kuliah. Iya Bu, insya Allah Tapi iya. belum bisa menentukan program studi apa di perguruan tinggi nanti. Iya Bu, iya Bu, benar sekali saya bingung harus ambil bagaimana. Baiklah, kalau begitu tujuan konseling kita hari ini yaitu Mbak Fia untuk memilih program studi lanjut di perguruan tinggi. Iya, Mbak. Dan Mbak Fia mampu merencanakan planning lain apabila planning yang satunya tadi tidak terwujud, gitu ya Mbak? Iya Bu, itu maksudnya mencari planning yang lain itu gimana ya Bu? Jadi kan nanti pilihan Mbaknya bukan hanya satu saja. Nah, harus ada pilihan-pilihan lain atau alternatif lain agar nanti kalau yang planning utamanya tidak kesampaian, jadi Mbaknya masih punya alternatif lainnya tadi. Gitu.
Oh gitu ya Bu. Ya, bisakah Mbak Fia menjelaskan secara detail apa yang membuat Mbak Fia itu kesulitan memilih program studi di perguruan tinggi? Gimana ya Bu? Gini, ceritakan saja sesuai dengan apa yang Mbak Fia rasakan dan yang Mbak Fia alami saat ini. Gini Bu, orang tua saya itu mendukung saya berkuliah, tetapi orang tua saya menyerahkan semuanya pada saya. Saya mau pilih prodi apa di universitas mana Bu, dan saya bingung Bu harus gimana. Oh gitu. Saya juga belum tahu Bu bakat dan minat saya itu apa. Jadi Mbak Fia belum mengetahui bakat dan minatnya Mbak Fia. Iya Bu, saya belum. Beruntung sekali Mbak Fia karena dapat dukungan dari orang tuanya. Ya Bu, orang tua saya sangat mensupport saya untuk kuliah Bu. Sekali saya memiliki orang tua yang mensupport saya Bu. Ayah saya itu seorang petani dan ibu saya kadang-kadang itu disuruh setrika baju di rumah orang dan dapat tambahan uang itu dari ibu saya itu Bu. Mbak Fia berapa bersaudara ya? Saya 3 bersaudara Bu dan mempunyai adik. Mbak Fia berapa bersaudara dan untuk biaya kuliah tidak jadi masalah kan ya? Saya itu mempunyai adik Bu, saya 3 bersaudara. Kalau biaya itu saya takutnya itu bisa membebani orang tua saya Bu. Gitu. Coba Mbak Fia jelaskan maksud dari membebani dan mengecewakan orang tua itu apa ya? Saya itu mempunyai adik Bu, nanti kalau saya tidak lulus tepat waktu, orang tua saya yang menanggung biaya-biayanya. Saya tidak membanggakan orang tua dan mengecewakan orang tua saya Bu. Jadi seperti itu ya. Baiklah, secara ringkas dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Fia itu masih belum bisa memilih program studi di perguruan tinggi dan juga Mbak Fia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Iya Bu. Oh gitu. Menurut Mbak Fia, usaha yang sudah Mbak Fia lakukan selama ini itu apa ya? Belum ada Bu. Coba diingat-ingat lagi. Apa ya Bu? Ada. Coba Mbak Fia ingat-ingat lagi. Apa ya Bu? Kemarin apa Mbak Fia ikut tes minat bakat yang kemarin Ibu share infonya di grup WhatsApp? Oh iya Bu, itu dilakukan bulan September kemarin kalau nggak salah. Ya, benar sekali. Nah, Mbak Fia ikut tes itu untuk apa? Waktu itu saya cuma ikut-ikutan temen aja Bu. Kalau nggak salah itu nilainya itu ada tes IQ, analisis apa gitu Bu, sama apa ya Bu? Coba diingat-ingat lagi. Kayaknya analisis pekerjaan Bu, kayak pekerjaan gitu ya. Mbaknya sudah baca, namanya sudah dibaca semuanya. Sudah Bu, tapi saya lupa meletakkannya di mana. Ini Ibu punya salinannya. Coba Mbak Fia lihat, ini adalah hasil psikotesnya dari Mbak Fia. Jadi seperti ini. Nah, hasil dari tes ini akan memudahkan Mbak Fia dalam memilih program studi di perguruan tinggi nantinya. Dan juga ini ada, nah dari hasil psikotes ini nanti Mbak Fia juga bisa menentukan atau memilih pekerjaan apa yang nantinya bisa Mbak Fia pilih setelah lulus kuliah nanti. Ya Bu, tadi waktu itu saya mengerjakannya itu sungguh-sungguh Bu. Tapi saya lupa meletakkannya di mana Bu. Ya, nanti dicari lagi ya di rumah hasil psikotesnya. Nah, ini Ibu ada salinannya untuk hasil psikotes dari Mbak Fia. Nah, Mbak Fia untuk mempermudah Mbak Fia dalam memilih program studi di perguruan tinggi,
Kamu bisa memulai dengan mengenali kelebihan serta kelemahan Mbak Fia, kemudian peluang dan tantangan apa yang akan Mbak Fia hadapi. Jadi gimana ya itu maksudnya? Jadi pada dasarnya manusia itu semuanya pasti punya kelebihan, punya kelemahan, baik secara sikap intelektual maupun emosi. Ini dari hasil simulasi Mbak Fia. Nah, sekarang tugas Mbak Fia boleh mencatat apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan dari Mbak Fia. Kalau gitu saya ambil buku sama buku dulu ya Bu. Ya, silakan Mbak. Ya. Dimulai dari menuliskan kelebihan yang Mbak Fia miliki dulu. Apa ya Bu? Coba dipikirkan lagi, mungkin bisa dimulai dari pelajaran yang disukai atau hobi. Coba tuliskan dulu. Gini ya Bu. Ya, coba Mbak Fia bacakan. Kelebihan saya itu saya suka menghafal Bu. Jadi dalam pelajaran yang menghafal itu saya lebih bisa dibanding pelajaran yang lain Bu. Kelebihan saya itu lebih bisa di pelajaran menghafal, kayak pelajaran sejarah gitu Bu. Gitu. Ya. Yang lain mungkin? Pelajaran apa ya Bu? Kayaknya sosiologi kayak gitu juga, pelajaran yang tentang kemasyarakatan juga. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Kalau saya itu ranking 10 besar Bu dari kelas 1. Ini kulihatkan di daftar DKM nilai semester 1 sampai 4 ya Mbak? Iya Bu. Oh iya, ini sampai termasuk 10 besar ya, mulai dari kelas 1, kelas Iya. 10. Itu bisa ditambahkan juga. Coba dituliskan itu penambahannya. Iya. Sudah selesai? Sudah. Itu kan untuk kelebihannya ya Mbak? Iya. Jadi sekarang coba dituliskan kekurangan apa yang dimiliki Mbak Fia. Ini kayaknya saya tutup dulu. Iya. Sudah Bu. Sudah. Coba setelah menuliskan kekurangan tadi ya atau kelemahan Mbak Fia, coba dituliskan juga kelemahan apa yang mungkin bisa Mbak Fia ambil nantinya. Kayak pelajaran gitu ya, atau prodi ya. Dari pelajaran yang disukai tadi, kelebihannya itu nanti Mbak Fia itu keluarnya di prodi apa nanti? Sudah Bu. Kalau gitu coba bacakan. Karena saya tidak suka pelajaran yang menghitung sifatnya itu Bu, kayak pelajaran matematika, kimia, fisika kayak gitu Bu. Kalau peluang saya itu saya kayaknya itu minat ke PGSD atau pendidikan PS saja. Bagus sekali Mbak Fia, karena Mbak Fia sudah bisa mengenali kelebihan, kekurangan, serta peluang apa yang dimiliki. Sekarang kita perhatikan hasil tes psikologi yang tadi. Ini ya. Iya.
Fia perhatikan lagi dari hasil tes ini. Nah, di situ kan ada minat pekerjaan yang terkuat. Iya. Nah, itu kemudian sampean analisis apakah itu sudah sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang Mbak Fia miliki. Baik Bu, itu kayaknya sudah sesuai dengan tipe bakat yang saya sukai. Iya. Iya. Ini untuk tipe bakat yang disukai itu bidang kemasyarakatan. Iya, bidang kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada saran fakultas juga kan? Lengkap ya Mbak? Iya, lengkap Bu. Nah, ini juga ada saran untuk program studi. Nah, ini nanti bisa membantu Mbak Fia. Ini program studinya kan sesuai dengan minat dan bakat yang Mbak Fia miliki. Iya. Nah, Mbak Fia, dari hasil psikotes tersebut, apakah benar sesuai dengan kelebihan kita? Benar ya? Iya Bu, benar. Gitu. Mbak Fia, apakah hasil ini sesuai dengan Mbak Fia? Kemasyarakatan ya Bu. Iya. Saya tuh memang suka Bu kalau bersosialisasi dengan masyarakat. Saya lebih menjadikan saya lebih percaya diri Bu ketika Nah, bagus sekali Mbak Fia, karena pekerjaan bidang kemasyarakatan itu banyak sekali. Selain itu, pekerjaan apa lagi yang cocok? kayak jadi guru itu Bu, kan bergaul dengan anak kecil atau orang lain. Mbak Fia suka anak kecil. Iya Bu, saya suka anak kecil. Iya, lucu. Selain saran pekerjaan yang tadi kemasyarakatan sama guru tadi ya, Iya. mungkin ada lagi. Di sini tuh kok ada komputasional dan serikal ya Bu? Itu apa ya Bu? Coba Mbak Fia browsing dulu itu apa artinya dari komputasional sama algoritma. Oh ya, sebentar Bu. Coba dibacakan ya nanti kalau sudah ketemu. Oh iya Bu, ini sudah ada. Ya, dibacakan. Komputasional yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka seperti akuntan, ahli statistik, auditor, guru matematik, petugas pajak. Kalau serikal yaitu minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian seperti manajer bank, pegawai asuransi, petugas bank, petugas laboratorium dan sebagainya. Banyak sekali peluang pekerjaan yang bisa Mbak Fia pilih setelah lulus kuliah nanti. Iya Bu, saya sekarang jadi lebih harus membaca literasi untuk menambah wawasan saya dalam dunia perkuliahan ya Bu. Ya, banyak sekali ya dan peluang pekerjaan yang bisa Mbak Fia pilih setelah lulus nanti ya. Iya Bu. Tersebut bagaimana cara Mbak Fia bisa menentukan prodi apa yang cocok untuk Mbak Fia? Kalau saya pikir-pikir itu saya harus menambah literasi saya untuk di dunia perkuliahan Bu. Saya harus baca-baca prodi apa yang cocok untuk saya dan menentukan kelebihan dan kekurangan saya Bu sesuai dengan minat. Nah, sekali jadi Mbak Fia ini harus memperbanyak literasi untuk program studi di perguruan tinggi nanti. Nah, kalau boleh tahu bagaimana caranya Mbak Fia nanti untuk mencari literaturnya itu nanti? Saya itu akan browsing Bu. Iya. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan informasi dari media Flipping Book. Nah, ada linknya. Saya tutup dulu linknya. Nah, ini nanti untuk bahan referensi tambahan ya Mbak. Nah, ini linknya ini nanti juga akan Ibu kirim ke WA. Nanti supaya Mbak Fia bisa membukanya dari rumah atau
dari mana saja. Iya.
ini ada universitas beserta alamat prodi dan alamat webnya ya Bu? Iya, ya, belum bisa dibuka ya? Iya bisa ini. Mudah saya untuk mencari literatur Bu. Nah, benar ya, seperti di laptopnya dunia ini. Iya benar. Sekarang coba Mbak Fia bacakan media yang saya berikan. Apakah prodi yang Mbak Fia minati ada di situ? Apakah juga sesuai dengan bakat dan minat serta pekerjaan yang sesuai dengan bakat Mbak Fia? Oh iya Bu, saya kan senang pelajaran sejarah ya Bu. Saya senang sekali dengan praktek-praktek untuk mencari tentang kayak candi-candi. Ya, kayaknya setelah saya baca-baca ini, saya ingin mengambil prodi pendidikan IPS saja Bu. Di situ kan ada sejarah dan pelajaran lainnya juga. Sejarah, ada sosiologi. Iya, Ini matkul yang berhubungan sama IPS ya, Iya. pengetahuan sosial ya. iya. Baiklah, jika memang itu cocok dengan Mbak Fia, tidak apa-apa, ambil saja prodi itu. Tapi Mbak Fia juga harus membuat alternatif lain, pilihan lain. Nah, itu gunanya apa? Untuk alternatif jika yang program studi pendidikan IPS tadi ya, itu tidak diterima. Jadi Mbak Fia juga masih banyak ada pilihan-pilihan yang lainnya. Kayaknya kalau yang kedua itu, pilihan yang kedua itu saya ambilnya PGSD aja Bu. Gitu. Iya. Kenapa PGSD Mbak? Karena di sana juga ada, kan saya sekolah tentang pendidikan dulu ya Bu. Ya di sana tuh ya juga anak kecil-kecil. Baiklah, sepertinya Mbak Fia ini sudah bisa memilih jurusan apa nanti di perguruan tinggi. Iya Bu, saya akan sekarang itu sudah bisa fokus untuk belajar Bu, tidak memikirkan lagi tentang masuk ke prodi yang mana Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu juga senang sekali mendengarnya. Iya Bu. Karena waktu kita terbatas ya, untuk konseling kita kan tadi di awal sudah ada kesepakatan kalau konseling kita itu berakhir pukul 16.20. Ini sudah pukul 16.20 ya. Iya. Nah, di sini kita akhiri untuk konseling hari ini ya. Wah, begitu nggak terasa begitu cepat. Iya, cepat sekali ya. Nah, ini Ibu ada lembar kerja yang nanti harus Mbak Fia kerjakan. Lembar kerja ini untuk apa ya Bu? Lembar kerja ini untuk mengetahui seberapa paham Mbak Fia dengan inti dari kegiatan konseling kita hari ini. Nah, beberapa yang harus diisi oleh Mbak Fia, nah ini ada nama, kelas, nomor absen. Kemudian ini ada tanggal, hari. Untuk tanggal dan hari itu diisi untuk hari ini ya, tanggal dan hari ini. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini harus dijawab semuanya. Ini nanti saya kerjakan di rumah ya Bu. Ya, Batas pengumpulannya kapan ya Bu? besok atau lusa ditunggu ya. Iya Bu. Untuk mengakhiri. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kita hari ini, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya Mbak, karena Mbak Fia sudah meluangkan waktunya dan menepati janjinya untuk melakukan kegiatan konseling. Ya saya juga berterima kasih Bu, sekarang jadi bingung lagi harus belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita sekali hari apa ya Mbak? Kalau lusa aja gimana Bu? Maksudnya berarti hari Jumat ya? Iya. Oke, sekian ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama.